Terima kasih Tuan dan Nyonya yang sudah subscribe, tambah rezekinya sehat selalu biar bisa ketemu dengan Alta TV. Yuk Mimin lanjut kisah berikutnya menantu pahlawan negara. Alta TV mantap. Menantu pahlawan negara, bab 21 sampai bab 25. Bab 21 keluarga Basagita hancur. Luna hampir tidak bisa menahan diri lagi, dia pun berkata dengan kesal, "Pak Ferry, kamu jangan keterlaluan. Hati-hati, aku akan lapor polisi." "Haha, kamu mengancamku." Ferry tertawa terbahak-bahak, kemudian menamparkan wajah Luna. Luna yang menutup wajahnya ingin kabur, tetapi ditahan oleh Ferry. Sambil menunjuk ke arah meja, Ferry berkata, "Cepat tiduran di sana, hari ini aku akan melakukannya di sini." "Dasar wanita jalang, kenapa sok suci? Cepat lepaskan aku." Luna terus memberontak, tetapi dia tentu saja bukan tandingan seorang pria. Dalam keadaan panik, Luna mengangkat teko panas di meja, kemudian memukulkannya ke arah kepala Ferry. "Wanita sialan, beraninya kamu memukulku, aku akan membunuhmu." Sambil memegang kepalanya yang berdarah, Ferry menjerit kesakitan. Pada akhirnya, dia pun melepaskan Luna. Luna yang ketakutan segera membuang teko, lalu berlari keluar dari tempat itu dengan panik. Dengan perasaan takut, Luna berjalan dengan bengong dan tidak tahu harus pergi kemana. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba menerima telepon dari Wisnu. "Di mana kamu? Cepat kembali ke rumah." Ketika Luna sampai di rumah, anggota keluarga Basagita sudah bersiap untuk mengadilinya. Semua orang menatap Luna dengan tatapan menyeramkan. Dia juga melihat pacar Wulan, David dari keluarga Buana yang sedang berdiri di sana. Tuan Besar Basagita sedang berbicara dengannya menggunakan sikap yang sopan. "Kakek, Luna sudah datang," ucap Wulan. "Bajingan, cepat berlutut." Tuan Besar Basagita langsung memukul meja, lalu memarahinya, "Kenapa kamu melukai Pak Ferry? Apakah kamu tahu dia adalah keponakan kandung dari Rituan sang wali kota? Keluarga Basuki juga termasuk keluarga kelas atas di kota Banyuli. Pak Ferry sudah mengumumkan bahwa dia akan membalasnya kepada keluarga Basagita. Apakah kamu ingin mencelakakan kami semua?" Luna berlutut di lantai sambil menjelaskan, "Kakek, Ferry bilang dia akan memberikan izin penjualan awal kalau aku menemaninya tidur, dia bahkan mencoba memerkosaku. Makanya aku, diam kamu, masih saja cari alasan." Wisnu memotong ucapannya dengan kasar, kemudian membentaknya, "Memangnya kenapa kalau kamu disuruh temani tidur? Dia hanya bercanda, meskipun memang seperti itu, bukankah kamu juga bisa mendapatkan izin penjualan awal? Hal itu jauh lebih berguna daripada tidur bersama suamimu yang idiot itu." Luna memang sengaja ingin mencelakakan keluarga Basagita. Anggota keluarga Basagita yang lain ikut memarahinya. "Cukup, jangan bicara lagi. Kita harus memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah ini." Tuan Besar Basagita menyuruh semua orang diam dengan ekspresi dingin. Kemudian, dia menoleh ke arah David, lalu berkata dengan ramah, "David, apakah keluarga Buana bisa membantu kami?" Wulan menggenggam tangan pacarnya, lalu berkata dengan bangga, "Kakek tenang saja. Keluarga Buana merupakan keluarga kelas atas di kota Banyuli, mereka juga memiliki hubungan baik dengan keluarga Basuki. Kalau keluarga Buana turun tangan, masalah ini pasti akan selesai." Setelah itu, dia melirik ke arah Luna dan menyindirnya, tidak seperti seseorang yang menikah dengan suami tak berguna. Istrinya kena masalah, tapi harus meminta bantuan kakak sepupu untuk menyelesaikannya. Betul, betul, betul. David adalah menantu keluarga Basagita yang paling hebat. Ardika yang hanya jago berlagak hebat sama sekali nggak pantas dibandingkan dengan David. David pun tersenyum dan menjawab, "Aku tentu saja akan membantu, tapi karena Ferry sudah dipukul, keluarga Basagita harus memberikan pertanggungjawaban pada keluarga Basuki. Menurutku, Luna harus menyerahkan diri ke kantor polisi." "Tentu saja," jawab Tuan Besar Basagita sambil mengangguk. "Tuan Besar, jangan. Luna masih muda, kalau sampai masuk penjara, masa depannya akan hilang." Pada saat ini, Desi tiba-tiba berlari mendekat, lalu berlutut di lantai dan meminta pengampunan dari Tuan Besar Basagita. Ketika mendapat kabar, Desi dan Jaki segera datang ke rumah. Tuan Besar Basagita berkata dengan marah, "Masa depannya hilang itu masalah dia, siapa suruh dia memukul Ferry? Kalau dia nggak mau menyerahkan diri, keluarga Basagita akan hancur. Kalau begitu, biarkan keluarga Basagita hancur saja." Pada saat ini, Ardika mendorong Jaki sambil berjalan masuk. Bab 22 menghajar Ferry.
Mengabaikan semua tatapan anggota keluarga Basagita, Ardika mendekati Luna dan membantunya berdiri. Dia lalu berkata, "Sayang, ayo ikut aku pulang. Tenang saja, aku jamin kamu akan baik-baik saja." Sambil berbicara, Ardika juga membantu Desi untuk berdiri. Dia lalu membawa mereka keluar dari rumah keluarga Basagita. "Luna, kamu sudah memukul Ferry. Kalau nggak mau menyerahkan diri, memangnya kamu kira dirimu bisa kabur? Mengorbankan dirimu untuk menjaga keluarga Basagita, menjaga hari tua orang tuamu. Hehe, kamu harus memikirkannya dengan baik." Segala macam ancaman membuat wajah Luna makin pucat. "Ardika, kamu bawa orang tuaku pulang dulu. Aku akan pergi menyerahkan diri." Setelah keluar dari rumah keluarga Basagita, Luna tiba-tiba menggenggam tangan Ardika, lalu berkata sambil menangis, "Kedepannya, kamu harus menjaga orang tuaku dengan baik. Aku nggak percaya anggota keluarga Basagita, tapi aku percaya denganmu." Ketika mendengarnya, Desi langsung panik. Dia mendorong Luna, lalu berkata, "Ardika, kalau enggak, kamu yang menyerahkan diri saja ke kantor polisi. Selama bertahun-tahun ini, Luna sudah hidup susah, semua itu juga karena kamu." Ardika merasa sedih ketika mendengarnya. Namun, ketika memikirkan semua kejadian yang menimpa Luna sekeluarga, semua memang karena Ardika. Ardika mengabaikan ucapan Desi, dia lalu berkata dengan serius, "Sayang, aku sudah bilang, ini bukan masalah besar. Sekarang, kita pergi cari Ferry saja, aku jamin kamu akan baik-baik saja." "Ardika, kamu masih nggak menyadari keseriusan dari masalah ini. Keluarga Basuki adalah keluarga kelas atas. Paman kandungnya adalah Pak Ridwan yang kita temui di pesta ulang tahun hari ini. Masalah ini bukan masalah kecil, aku nggak seharusnya bersikap ceroboh." Luna menutup wajahnya dengan kedua tangan, air matanya sudah mengalir dengan deras. Tak lama kemudian, Luna pun menghapus air matanya, lalu berkata dengan tegas, "Ardika, bawa orang tuaku pulang saja. Aku akan pergi ke kantor polisi." Luna tidak mau mendengar nasihat Ardika, jadi Ardika pun tak berdaya. Ardika terpaksa segera pergi menyelesaikan masalah ini, agar Luna bisa mempercayainya. "Aku akan pergi mencari Ferry." Setelah itu, Ardika pun berjalan pergi sambil berjalan, dia mengeluarkan ponsel dan menelepon Draco. "Aku suruh hubungi Ridwan, apa yang kamu lakukan? Dalam setengah jam, aku ingin melihat dia di Departemen PUPR. Ardika kembali aku suruh kamu pergi ke kantor polisi, mau kemana kamu?" Teriakan Desi tidak membuat Ardika kembali. Dia pun berkata dengan kesal, "Luna, lihatlah, ini adalah pria yang selalu kamu bela. Sekarang dia bahkan nggak bisa membantumu, dia memintamu untuk pergi memohon bantuan orang lain, tapi malah kabur ketika terjadi masalah. Coba lihat David yang dibawa Wulan itu. Bu, cukup, meskipun Ardika nggak punya kemampuan, dia nggak akan meninggalkanku. Setelah dia menemui jalan buntu di Departemen PUPR, dia akan segera kembali." Selesai berbicara, Luna pun segera pergi ke kantor polisi. Gedung Departemen PUPR. Ferry baru saja kembali dari pengobatan. Ketika masuk ke dalam ruangan, dia langsung marah besar setelah menutup pintu. Dia berkata, "Sialan, sejak kecil, aku nggak pernah dipukul sampai berdarah, apalagi oleh seorang wanita. Pak, keluarga Basagita bilang kalau wanita itu sudah pergi menyerahkan diri setelah dia masuk penjara." Bawahannya pun tersenyum genit sambil melanjutkan, "Hehe, Anda bisa melakukan apapun sesuka hati. Haha, ide yang menarik. Aku belum pernah bermain dengan narapidana wanita." Ferry yang mengerti maksud bawahannya langsung tertawa terbahak-bahak. Bam! Pada saat ini, pintu kayu ruangannya ditendang hingga terbuka dan mengenai bawahannya itu. Bawahannya tidak sempat berteriak dan langsung pingsan. "Siapa?" Ferry pun berteriak dan menatap ke arah pintu dengan panik. Suaminya Luna, Ardika. Ardika pun berjalan masuk. Bab 23. Pamanku adalah wali kota. "Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak." Ferry tanpa sadar mundur selangkah, dia memelototi Ardika dengan pucat, lalu berkata, "Istrimu memukulku, jadi aku bisa membuatnya di penjara hingga seumur hidup. Apakah kamu sedang mengancamku?" Ardika berjalan maju, lalu mengangkat tubuh Ferry. Bam! Kepala Ferry membentur jendela hingga pecah dan bergantung di luar. Namun, tubuhnya masih berada di dalam ruangan. "Ah!" Ferry menjerit dengan keras. Dia terus memberontak, tetapi tubuhnya tersangkut di jendela sehingga tidak bisa keluar. Wajah yang gendut itu berlumuran darah karena tergores pecahan kaca.
Aku adalah Direktur Departemen PUPR, beraninya seorang idiot memukulku. Kalian sekeluarga pasti akan mati. Ardika tidak menjawab, tetapi dia langsung menendang Ferry. Ah, tubuh bagian atas Ferry juga keluar dari jendela. Rangka logam sedikit bengkok karena benturan yang keras. Ferry merasakan tulang di seluruh tubuhnya sudah patah. Ardika tidak berbicara. Dia berjalan keluar dari ruangan, kemudian menarik leher Ferry. Disertai jeritan yang keras, Ardika menarik tubuh Ferry keluar dengan paksa. Direktur Departemen PUPR. Jabatan yang hebat sekali. Ayo, kita perlihatkan kepada semua bawahanmu. Ardika pun menarik pergelangan kaki Ferry. Dia menariknya ke lantai bawah seperti seekor anjing. Gesekan pun terjadi sepanjang jalan. Ketika sampai di lobi lantai bawah, Ferry sudah babak belur. Ratusan orang di dalam gedung ikut terkejut dan bergegas turun. Cepat, cepat hubungi Paman Ridwan. Suruh dia bawa Kapolda Sigit ke sini dan tembak mati bajingan ini. Setelah menghela napas sebentar, Ferry kembali berteriak. Cepat lepaskan Pak Ferry, pamannya adalah wali kota Ridwan. Beraninya kamu melakukan tindakan kriminal di Departemen PUPR. Apakah kamu masih menghormati pemerintahan? Ada yang segera menelepon, ada yang memarahi Ardika. Bahkan, ada yang ingin maju untuk menyerang Ardika. Namun, ketika melihat tatapan Ardika yang mematikan, mereka segera mundur beberapa langkah karena ketakutan. Dasar tak berguna, cepat tolong aku. Ferry tidak pernah dipermalukan seperti ini, dia lanjut berteriak, bajingan. Sebelum pamanku datang, sebaiknya kamu lepaskan aku. Cepat berlutut dan minta maaf kepadaku. Kalau enggak, aku jamin keluargamu pasti akan mati ya. Ardika langsung menginjak mulut Ferry dan membuatnya terdiam. Sambil duduk, Ardika pun bertanya, kenapa Ridwan masih belum datang? Pada saat ini, suara mesin mobil terdengar dari luar. Di luar gedung Departemen PUPR, beberapa mobil milik kantor wali kota sedang mendekat. Ridwan sang wali kota juga duduk di salah satu mobilnya. Ketika mobil berhenti, Ridwan segera turun. Dia langsung berlari ke dalam bersama Kapolda Sigit Tomiko. Haha, Paman Ridwan datang. Dasar idiot, kamu dan istrimu sekeluarga pasti akan mati. Sekarang, meskipun kamu berlutut dan minta maaf, semua sudah terlambat. Ferry segera mendorong kaki yang menginjak mulutnya, lalu berteriak dengan keras seolah-olah melihat juru selamat, Paman Ridwan, kamu akhirnya datang. Kalau kamu terlambat sedikit saja, aku pasti sudah mati. Melihat Ardika yang duduk di kursi, Ridwan pun menggigil. Orang lain tidak tahu identitas Ardika, tapi sebagai wali kota Banyuli, Ridwan tentu saja tahu dewa perang Ardika. Ferry lanjut berteriak, Paman, cepat, cepat tangkap si idiot ini. Tembak dia, diam kamu. Ridwan tiba-tiba berteriak, kemudian menunjuk Ferry dan memarahinya, dasar binatang. Beraninya kamu menodai Nona Luna. Sebagai wali kota Banyuli dan paman kandungmu, aku nggak akan mengizinkan tindakanmu itu. Bab 24 menghukum keluarga sendiri. Mata semua orang terbelalak. Apa yang terjadi? Keponakannya dihajar setengah mati, lalu diinjak-injak. Kenapa Ridwan sang wali kota tidak menangkap pelakunya? Kenapa Ridwan malah memarahi keponakannya sendiri? Ridwan menggertakkan giginya dengan tatapan tajam. Paman Ridwan, kamu nggak lihat? Iya, aku hampir saja dipukul sampai mati oleh Ardika, teriak Ferry dengan sedih. Kamu pantas menerimanya. Melihat Ardika tidak menunjukkan ekspresi apapun, Ridwan pun memutuskan dalam hati. Dia melihat sekeliling, lalu berjalan ke depan seorang staf. Ridwan langsung merebut tongkat yang ada di tangan orang tersebut. Tongkat ini awalnya akan digunakan untuk memukul Ardika, tetapi tidak jadi. Pada saat ini, Ridwan mengangkatnya tinggi-tinggi. Di depan ratusan orang yang menunjukkan ekspresi tidak percaya, dia langsung memukul Ferry dengan keras. Ah! Ferry menjerit kesakitan. Masih belum selesai Ridwan kembali memukul Ferry dengan keras. Ferry yang kesakitan terus berguling di lantai dan menjerit dengan keras. Dipukul oleh pamannya sendiri di depan ratusan orang, Ferry tidak pernah menerima penghinaan seperti ini selama hidupnya. Klang! Ridwan melemparkan tongkatnya, lalu datang ke depan Ardika. Di hadapan semua orang yang kaget, Ridwan membungkuk dan berkata dengan sopan, Tuan Ardika, keluarga Basuki gagal mendidik anak, sehingga membuat bajingan ini menyinggung Nona Luna. Saya minta maaf kepada Anda. Semua orang terkejut dan tidak bisa berbicara. Ferry juga menggigit bibir dan tidak berani berteriak lagi. Suasana di tempat itu langsung hening.
Siapa sebenarnya orang ini? Kenapa seorang wali kota Banyuli bisa bersikap hormat kepadanya? Ratusan orang menatap Ardika dengan tatapan curiga. Rituan terus membungkuk dan tidak bergerak. Dia menunggu jawaban Ardika dengan deg-degan. Keringat dingin juga bercucuran di benaknya. Hidup mati keluarga Basuki berada di tangan Ardika. Masalah ini nggak akan menyeret seluruh keluarga Basuki. Ardika cukup puas dengan sikap Rituan. Dia lalu berkata dengan tenang, aku hanya punya 2 permintaan. Pertama, Ferry harus pergi ke kantor polisi untuk minta maaf kepada istriku. Setelah itu, izin penjualan awal harus segera dikeluarkan. Terima kasih, Tuan Ardika. Rituan menghela napas lega. Ketika mengetahui Luna dipaksa oleh keponakannya untuk menyerahkan diri, Rituan kembali berkeringat dingin. Dia segera menyuruh Kapolda Sigit untuk membawa Ferry pergi minta maaf. Kepolisian Cabang Selatan. Setelah berpikir cukup lama, Luna pun datang mencari petugas. Dia lalu berkata, aku datang menyerahkan diri. Namaku Luna Basagita, hari ini aku nggak sengaja memukul Pak Ferry dari Departemen PUPR. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya yang mengenakan seragam berjalan keluar. Setelah memperhatikan Luna dari atas ke bawah, dia pun memarahinya dengan nada sinis. Ternyata ini wanita jalang yang menggoda Ferry, bahkan melukainya. Hei, jangan asal bicara. Desi segera membela anaknya. Wajah wanita parubaya itu langsung masam. Pria parubaya di sampingnya segera memarahi Desi, lancang. Beliau adalah Melani Lotoka, salah satu pimpinan di kepolisian kami dan juga istri dari Pak Ferry. Siapa yang mengizinkanmu berkata seperti itu? Ekspresi Desi langsung berubah, sikapnya juga ikut melemah. Dia pun berkata, anakku nggak menggoda suamimu. Dia pasti menggoda suamiku. Wanita jalang, kamu akan tahu rasanya. Melani berjalan ke depan Luna, kemudian mengangkat tangannya untuk menamparkan Luna. Seketika, wajah Luna langsung pucat. Hentikan! Tiba-tiba terdengar suara teriakan penuh amarah. Ferry yang baru sampai segera berlari mendekat dengan terlatih-tatih. Kemudian, dia menamparkan wajah Melani. Melani menutupi wajahnya sambil berteriak, Ferry, kamu menamparku. Dasar wanita tua, memangnya kamu pantas memukul Nona Luna? Minggir sana. Bab 25 bersikap sopan dan hormat. Setelah memelototi istrinya sendiri, Ferry pun menoleh ke arah Luna yang ketakutan. Dia segera membungkuk dan berkata, Nona Lama, mohon maaf Anda nggak perlu menyerahkan diri, saya memang pantas dipukul oleh Anda, saya pantas dipukul. Selesai berkata, Ferry kembali menamparkan wajahnya sendiri beberapa kali. Melani yang berada di samping juga bengong ketika melihatnya, namun, dia tidak berani bersuara, karena tahu bahwa suaminya sudah menyinggung orang yang menyeramkan. Pak Ferry, ini. Luna dan orang tuanya juga bingung. Ketika melihat Ardika datang, Luna segera bertanya, Ardika, apa yang terjadi? Aku pergi ke Departemen PUPR untuk menghajarnya, dia pun setuju nggak balas dendam lagi, jawab Ardika sambil tersenyum. Mereka baru sadar bahwa tubuh Ferry dipenuhi oleh luka. Ferry berkata dengan takut, betul, Tuan Ardika sudah memberi saya pelajaran Nona Luna, saya tahu saya salah, saya nggak akan mengulanginya lagi. Pak Ferry nggak akan balas dendam lagi, iya. Luna bertanya dengan khawatir, dia takut Ferry berkata seperti itu karena dihajar sampai ketakutan oleh Ardika. Takutnya setelah mereka pergi, Ferry akan memberikan balasan yang lebih kejam. Nggak akan lagi, Nona Luna, meskipun saya diberi 10 nyali atau 100 nyali, saya juga nggak berani membalas. Pak Rituan juga sudah memberi saya pelajaran, Anda tenang saja. Ferry merasa sangat malu. Selanjutnya, dia mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerjanya, lalu diberikan kepada Luna sambil berkata dengan sopan, ini adalah izin penjualan awal untuk kompleks Prime Melati. Silakan diperiksa dulu, Nona Luna. Luna menerima dokumennya dengan ekspresi bingung. Ardika pergi ke Departemen PUPR untuk menghajar Ferry, kemudian masalahnya membesar sampai wali kota Rituan datang. Setelah itu, Rituan memberi pelajaran kepada Ferry dan menyuruhnya datang minta maaf. Kemudian, dia juga memberikan izin penjualan awal. Mereka sulit mempercayainya, tetapi fakta ada di depan mata. Kembali ke rumah, semuanya kembali normal. Mereka sekeluarga akhirnya merasa lega. Namun, Desi masih memarahi Ardika. Ardika, kamu hampir saja mencelakai kami. Untung saja bertemu dengan Pak Rituan yang pengertian. Kalau orang lain, kami sekeluarga pasti akan mati. Ardika pun terpaksa menerimanya.
Keesokan paginya, ponsel Ardika tiba-tiba berdering. Pak Ardika, Pak Juna dari grup Bumantara yang merupakan developer Villa Cakrawala punya seorang adik sepupu yang menjalankan toko perabot. Mereka khusus bermain di perabot kelas atas. Villa Anda sepertinya masih belum ada perabot, apakah Anda ingin pergi melihatnya? Suara Henry terdengar dari ujung telepon. Baiklah, aku akan pergi melihatnya, ucap Ardika sambil mengangguk. Henry memang cukup bijaksana. Villa Cakrawala masih kosong, Ardika memang perlu membeli beberapa perabot. Kalau begitu, saya akan menyuruh sekretaris, Jessica, untuk pergi menjemput Anda. Sekarang dia juga termasuk karyawan grup Sentosa Jaya, dia juga akan bertugas untuk melayani Anda. Baik, jawab Ardika. 1 jam kemudian, Jessica Siantar dengan ekspresi dingin berdiri di samping Ardika. Juna Halim, manajer umum grup Bumantara mengikuti Ardika dari belakang bersama Dennis Halim, pemilik toko perabot Ultima. Tuan Ardika, bagaimana menurut Anda tentang perabot ruang kerja dari kayu rosewood yang saya tunjukkan? Tanya Juna dengan sopan. Setelah dekorasi, saya berani jamin bahwa ruang kerjanya akan menjadi yang paling bagus di kota Banyuli. Betul kata Pak Juna, perabot ruang kerja dari kayu rosewood itu adalah rancangan dari seorang perancang kelas atas di perusahaan Ultima. Kemudian kami juga menggunakan ahli yang terbaik untuk membuatnya dengan tangan. Hanya ada 1 set, buka harga saja. Ardika malas mendengar basa-basi. Dari mereka, dia langsung memotongnya. Ardika memang tertarik dengan perabot tersebut. Kalau diletakkan di ruang kerja, ayah mertuanya pasti suka. Juna segera berkata dengan ekspresi malu, jangan bicarakan uang. Kalau Tuan Ardika menyukainya, saya bisa memberikannya kepada Anda. Ardika meliriknya. Juna langsung terdiam. Jessica lalu berkata dengan dingin, Pak Juna, 1 utang budi dari Pak Ardika nggak bisa dibeli dengan perabot seharga puluhan miliar. Lebih baik urungkan niatmu, kita transaksi seperti biasa saja.